Di masa lalu, dunia ini adalah milik para dewa. Zeus menguasai langit dari puncak Olympus. Odin bertakhta di Valhalla, dan Baal ditakuti di tanah Kanaan. Amun-Ra mengendalikan matahari di Mesir, sementara Huitzilopochtli di Aztec memimpin pertempuran kosmis. Namun, kini mereka semua hanya menjadi bayang-bayang masa lalu terkubur dalam mitos dan buku sejarah. Bagian 1. Kejayaan yang dulu gemilang. Dulu Zeus adalah penguasa badai. Suara petirnya menggema sebagai keadilan. Odin, raja para dewa Nordik, mengorbankan matanya untuk kebijaksanaan. Baal, dewa badai Kanaan, menerima persembahan darah agar hujan turun. Amun-Ra, dewa matahari Mesir, disembah dalam kuil-kuil raksasa. Huitzilopochtli, dewa perang Aztec, menuntut jantung manusia sebagai bahan bakar matahari. Dan di tanah Arab, Lata, Al-Uzza, dan Manat menjadi dewi pelindung yang menentukan nasib manusia. Mereka dipuja, ditakuti, dan dipercaya sebagai penguasa realitas. Tapi, di mana mereka sekarang? Bagian 2. Kejatuhan dan kematian mereka. Zeus, yang dulu dikdaya, kini hanya mitos dalam buku dan film. Odin, yang dipuja para prajurit Viking, kini lebih sering muncul di komik Marvel. Baal, yang dulunya disembah dengan pengorbanan, kini bahkan namanya hampir dilupakan. Amun-Ra, yang pernah dianggap sebagai dewa tertinggi, kini hanya patung mati di museum. Huitzilopochtli, sang pemakan jantung manusia, kalah oleh para penjajah yang membawa Tuhan baru. Lata, Al-Uzza, dan Manat, yang pernah menguasai gurun Arabia, kini lenyap dari peradaban. Mereka semua hilang. Bagian 3. Mengapa mereka mati? Mereka tidak mati dalam pertempuran epik, tidak dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Mereka mati karena manusia berhenti percaya kepada mereka. Kepercayaan adalah napas kehidupan para dewa. Tanpa doa, tanpa persembahan, tanpa ritual yang menjaga mereka tetap hidup dalam pikiran manusia, mereka menjadi tak lebih dari sekadar cerita. Namun, apakah mereka benar-benar mati atau mereka hanya berganti wajah? Bagian 4. Apakah manusia masih menyembah? Dulu manusia datang ke kuil dengan penuh harapan, mengorbankan harta dan bahkan nyawa untuk mendapatkan berkah. Kini, kita datang ke layar kaca, menundukkan kepala, mengorbankan waktu, dan membiarkan sesuatu yang tak terlihat mengendalikan hidup kita. Kita mungkin tak lagi sujud di hadapan patung, tapi kita tetap tunduk pada sesuatu yang meminta perhatian kita tanpa henti, mengatur apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita inginkan. Apakah kita benar-benar bebas, ataukah kita hanya mengganti altar? Bagian 5. Warisan para dewa. Meski mereka telah mati, para dewa ini meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Zeus masih dikenal sebagai simbol kekuatan. Odin tetap menjadi ikon kebijaksanaan dan keberanian. Bahkan Lata, Al-Uzza, dan Baal kini hanya hidup sebagai bagian dari sejarah, bukan sebagai sosok yang disembah. Tetapi, apakah benar kita tidak lagi menyembah? Bagian penutup. Sebuah pertanyaan yang menghantui. Para dewa mungkin telah mati, tetapi apakah manusia benar-benar berhenti menyembah sesuatu selain Tuhan? Ataukah kita hanya mengganti altar? Mungkin. Mereka tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya berubah bentuk dan kini lebih kuat dari sebelumnya.